Nah, anak-anak ibu yang hebat, hari ini coba tepuk tangannya dulu untuk semangat belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hal seru dan menarik. Nah, sebelum mulai pembelajaran, coba ketua kelas disiapkan kelasnya, dipimpin doanya untuk kita memulai pembelajaran hari ini. Nah, setelah itu ibu akan melakukan absensi. Kalau ibu panggil namanya, kalian bisa jawab hadir bu atau saya bu. Oke, baik, terima kasih. Hari ini kita akan menjelajah dunia yang sangat menarik, yaitu tentang ekosistem, dan kita juga akan bermain dengan bentuk lingkaran. Oke, coba kalian lihat sekeliling kelas kita, ada apa saja? Ada meja, kursi, kita manusia, ya kan? Terus udara yang kita hirup, mungkin juga ada pot bunga di ujung kelas. Nah, semua ini yang ada di lingkungan kita, yang hidup dan yang tidak hidup, ini saling berinteraksi, saling berhubungan. Hubungan inilah yang kita sebut dengan ekosistem yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa Kak Sila? Oh, Kak Sila tanya, Bu, apa bedanya benda hidup dan benda mati? Pertanyaan yang sangat bagus. Di dalam ekosistem, kita punya dua komponen besar, yaitu komponen biotik ataupun benda hidup. Apa itu komponen biotik? Ada yang tahu? Oke, baik, Ibu akan jelaskan. Ini adalah semua makhluk hidup yang ada di sana. Contohnya apa? Kita, kalian, pohon, lalu apalagi rumput, ya benar, kucing, burung, serangga, bahkan bakteri yang kecil sekalipun, kalau intinya dia yang bisa bernafas, bergerak, tumbuh, dan perlu makanan, ya. Kemudian ada juga komponen abiotik. Nah, apa ini komponen abiotik? Ini adalah semua benda yang tidak hidup. Siapa tahu contohnya apa aja? Batu, benar. Air, udara, lalu apalagi cahaya matahari, suhu. Ini penting nggak untuk kita? Penting sekali ya nak. Tumbuhan butuh air dan cahaya matahari untuk tumbuh. Nah, kita butuh udara untuk bernafas, ya kan? Mereka saling membantu kan? Iya benar. Nah, sekarang coba ibu mau kalian perhatikan gambar yang ada di buku kalian tentang lingkungan di luar. Nah, di dalam buku tersebut, coba kalian lihat di situ ada seekor individu kerbau. Individu kerbau ini artinya makhluk hidup ataupun tunggal, sendirian. Kumpulan kerbau di padang rumput ini disebut populasi kerbau. Populasi artinya kumpulan individu sejenis yang tinggal di suatu daerah di padang rumput. Itu tidak hanya ada kerbaunya, nah mungkin juga bisa ada jerapah, ada pohon akasia, ada rumput, dan ada singa. Kumpulan semua populasi ini, kerbau, jerapah, singa, pohon di daerah ini disebut komunitas. Jadi kalau kita
punya komunitas ataupun makhluk hidup yang berinteraksi dengan benda tidak hidup seperti apa tadi, air, tanah, udara, maka terbentuklah ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian sudah bisa mengidentifikasi dan menyebutkan komponen biotik dan abiotik di dalam sebuah ekosistem. Oke, nah ayo kita lanjut ke permainan lingkaran matematika. Nah, kalian tadi sudah pintar sekali tentang ekosistem ya. Sekarang kita pindah pelajaran ke matematika dan kenalan dengan si bulat yang cantik, yaitu bernama lingkaran. Oke, coba ibu mau kalian lihat jendela di kelas, bentuknya apa kira-kira? Lingkaran, benar. Roda sepeda apa bentuknya? Lingkaran. Lalu ada lagi cincin, bentuknya lingkaran. Oke, kakak bisa bertanya apa? Oh, bingung dengan jari-jari dan diameter. Bagus sekali pertanyaannya. Supaya tidak bingung, coba perhatikan gambar lingkungan ini. Nah, gambar lingkaran itu nanti ibu akan terangkan di papan tulis ya. Nah, ini titik pusat O itu adalah titik yang tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Jarak dari titik ini ke tepi lingkaran selalu sama ya nak. Kemudian ada juga jari-jari ataupun disimbolkan dengan R. Ini adalah garis lurus dari titik pusat O ke tepi lingkaran. Kemudian ada juga diameter ataupun disimbolkan dengan D. Ini adalah garis lurus yang melewati titik pusat O dan menghubungkan dua tepi lingkaran. Nah, ada hubungan yang sangat erat ya antara jari-jari ataupun R dengan diameter ataupun D. Kalau kita lihat di sini gambarnya, diameter ini adalah 2 kali panjang jari-jari ya kan. Maka rumusnya adalah diameter sama dengan 2 dikali jari-jari. Nah, kalau sebaliknya jari-jari ataupun R itu adalah setengah dari diameter ataupun D. Oke, rumusnya yaitu jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan rahasia lingkaran yang paling keren. Kira-kira nah ibu tahu nggak? Nah, yaitu rasio keliling dan diameter. Ada yang tahu nggak apa itu keliling? Iya benar, hampir tepat jawaban Abang. Nah, keliling itu adalah panjang garis tepi yang mengelilingi lingkaran. Jadi, kalau kita mau tahu berapa panjang tali yang dibutuhkan untuk mengelilingi roda sepeda kita hitung kelilingnya. Oke, diameter adalah garis tengah yang tadi kita bahas. Nah, pastinya nah ibu sudah ingat kan apa yang ibu bilang. Oke. Nah, para ilmuwan zaman dulu juga sudah melakukan percobaan. Mereka mengukur keliling banyaknya lingkaran. Contohnya itu piring, gelas, roda, kain. Mereka ini menggunakan alat-alat sederhana ya nak, dan membandingkannya atau membaginya dengan diameternya. Nah, ternyata hasil perbandingan keliling
dibagi diameter itu selalu sama untuk lingkaran manapun, maupun lingkarannya kecil ataupun lingkaran besar. Nilai yang selalu sama itu disebut dengan pi, dia adalah magna. Nah, nilai pi ini kira-kira adalah 14 atau 22. Karena kita sudah tahu rasio ini, keliling adalah diameter pi, maka kita bisa menemukan rumus keliling lingkaran, yaitu rumusnya keliling sama dengan pi dikali diameter. Nah, kalau diameter itu rumusnya 2 kali jari-jari, maka rumusnya juga bisa keliling sama dengan 2 dikali 7 dikali jari-jari. Nah, coba kita lakukan soal sederhana ya. Ibu akan memberi contoh soal dulu, kemudian nanti ibu akan memberikan tugas untuk kalian mengerjakannya. Nah, sebuah lingkaran ini memiliki diameter 10 cm. Berapakah kelilingnya? Nah, kita pakai rumus yang tadi ya, keliling sama dengan pi dikali diameter. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini? Karena 10 bukan kelipatan 7, jadi kita pakainya yang apa, yang ini ya, yang pi sama dengan 3,14. Nah, keliling sama dengan 3,14 dikali 10 cm sama dengan 31,4 cm. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Kakak Nisa bertanya, Bu, kalau jari-jarinya 7 cm, kelilingnya berapa? Itu pertanyaan bagus sekali ya. Kalau jari-jarinya sama dengan 7 cm, nah ini kan kelipatan 7 ya, jadi kita pakai R sama dengan 22/7. Jadi kalau kita pakai rumus keliling, 2 dikali 7 dikali jari-jari kelilingnya yaitu 2 dikali 22 kali 7 cm. Nah, maka kita akan menemukan, terus angka 7-nya nanti kita coret, jadi hasilnya adalah keliling dikali 22 sama dengan 44. Nah, coba lihat jawaban kalian sama tidak dengan kunci jawaban yang ada di buku halaman belakang, paling belakang. Nah, kalau sama, kalian hebat, kalian berarti sudah bisa mampu menentukan rasio keliling dan diameter dan menghitung keliling lingkaran. Oke, baik. Nanti sekarang ibu sekarang ibu mau kalian latihan. Nanti ibu kasih lembar LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Ibu kasih waktu kalian untuk 10 menit ya mengerjakan LKPD-nya. Kemudian nanti dikumpul dan kita di akhir pembelajaran akan menyimpulkan apa-apa saja yang kita pelajari hari ini. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar 2 hal penting, yaitu siapa yang tahu? Ya, belajar tentang ekosistem. Ada berapa komponennya?
dua komponen biotik ataupun makhluk hidup dan komponen abiotik ataupun benda tidak hidup yang saling berinteraksi. Kemudian kita juga ada belajar keliling, ada jari-jari ya kan, ada jari-jari ataupun R, kemudian ada juga diameter ataupun D, dan rahasia hebat yang namanya pi ya kan, untuk menghitung apa nih, untuk menghitung apa? Keliling lingkaran, iya benar. Oke, baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, saya mau bertanya, apa yang paling menarik dari pelajaran hari ini? Coba, ada nggak yang bisa menjawab? Iya benar. Oke, Ibu rasa kalian semua sudah paham ya tentang apa yang kita pelajari hari ini. Menyenangkan bukan? Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian tugas pekerjaan rumah untuk dikerjakan di rumah. Besok kita pagi-pagi Bu harap kalian sudah mengumpulkannya di meja Ibu ya. Nanti Ibu tuliskan di papan tulis apa-apa saja tugas kalian. Nah, baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kalian dapat mengingatnya dan memahaminya dengan baik. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini.